Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kebajikan. Di sini saya akan mengkritik atau merefleksikan salah satu tokoh filsuf yang bernama Karl Marx. Sebelum kita mengkritisi atau merefleksikan tokoh filsuf yang bernama Karl Marx ini, kita akan menyelami sisi kritis dari pemikiran Karl Marx, seorang tokoh yang gagasannya tentang kapitalisme dan kelas sosial yang telah mengguncang dunia. Namun seperti halnya teori besar, tak lepas dari kelemahan dan hal yang patut dikritik secara mendalam. Baik, langsung saja ya. Karl Marx ya, menganggap sejarah adalah perjuangan kelas dan menempatkan kapitalisme sebagai biang keladi ketidakadilan sosial. Namun, kritik utama pertama adalah bahwa pemisahan masyarakat menjadi dua kelas besar. Yang pertama adalah borjuis dan proletar. Terlalu reduktif. Realitas sosial modern jauh lebih kompleks. Dengan kelas menengah yang signifikan, serta faktor-faktor lain seperti budaya, agama, dan ekonomi digital yang tidak diantisipasi dalam teorinya. Selanjutnya, ada teori Marx tentang kapitalisme yang akan runtuh dan digantikan lewat revolusi. Itu tidak terbukti secara universal. Banyak kapitalisme justru mampu menyesuaikan diri dan terus berkembang. Dan mekanisme pasar bebas dan regulasi negara. Runtuhnya beberapa negara komunis yang berlandaskan ide Karl Marx ini menambah keraguan ya terhadap efektivitas sosial teorinya. Selain itu, ketika ide Karl Marx diimplementasikan secara praktik, seringkali berujung pada otoritarianisme dan pelanggaran HAM ya, atau hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya celah gitu ya dalam pemikiran si Karl Marx tentang bagaimana masyarakat tanpa kelas bisa tercapai dan menimbulkan tanpa menimbulkan masalah baru. Filosofi revolusioner Marx yang cenderung radikal atau bebas ya, dapat menyisakan dampak negatif yang serius di lapangan. Sebenarnya kritik lainnya ya adalah bahwa si Karl Marx ini kurang
memberi ruang bagi kebebasan ya, memberi ruang bagi kebebasan individual dan inovasi. Aspek yang sangat penting di masyarakat modern yang berbasis teknologi dan kreativitas. Pendekatan yang sangat struktural ini terkadang menenggelamkan potensi individu dan kerangka kelas. Selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, menurut saya Karl Marx terlalu melihat sejarah dan masyarakat sebagai sesuatu yang pasti bergerak sesuai pola tertentu, seperti pertarungan antara kelas-kelas saja. Padahal hidup dan perubahan sosial itu seringkali tidak bisa diprediksi. Dan banyak hal yang tidak selalu sesuai teori. Dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak selalu sesuai teori. Saya juga merasa bahwa pandangan Marx yang fokus pada konflik kelas kadang lupa bahwa banyak hubungan antar manusia itu juga bisa terjadi karena kerjasama dan saling bunuh. Bukan hanya soal pertarungan antar kelas. Apalagi sekarang zaman sudah sangat kompleks ya, dengan banyak lapisan sosial yang tidak gampang dipetakan. Sebagai refleksi akhir, ya, meski demikian, kritik ini bukan berarti menolak seluruh pemikiran Karl Marx ya. Banyak gagasannya tetap relevan untuk memahami ketimpangan ekonomi dan perjuangan keadilan sosial. Namun, sebagai pemikir modern, kita harus mengkritik dan merevisi teori tersebut berdasarkan perkembangan atau berdasarkan kondisi zaman sekarang serta pengalaman praktis yang ada. Cukup sekian ya mungkin kritik atau refleksi tentang salah satu tokoh filsuf yang bernama Karl Marx ini. Cukup dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau dalam penyampaian saya yang mungkin kurang ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.